Halo, di sini saya dengan Wawan, yaitu dari Sunbercode, kelas QA Engineer batch 69. Di sini saya ada tugas project akhir, yaitu mentesting website Orange XRM. Nah, nanti saya akan mentesting beberapa fitur. Yang pertama yaitu ada fitur login, mulai dari positive case-nya, login menggunakan username dan password valid, serta nanti negatif case-nya untuk username tidak valid, password valid, dan sebagainya. Dan saya juga akan mentesting forgot your password. Nah, di sini nanti saya akan mengirimkan username-nya yang mau saya reset passwordnya. Nah, mungkin di sini kita akan masuk ke bagian utamanya terlebih dulu, biar saya akan menjelaskan menu-menu apa saja yang nantinya akan saya testing. Oke, di sini nanti saya akan mentesting, yaitu di bagian admin saya mengambil beberapa sampel ya, yaitu di bagian user. Nah, nanti di sini saya akan mencari sistem usernya, terus saya nanti juga akan menambahkan user baru, menambahkan user management yang baru. Oke, terus nanti di sini saya juga akan menambahkan di sini saya juga akan mentesting di menu job. Nah, di menu job itu sendiri ada sub menu lainnya, yaitu ada 5. Nanti saya akan mentesting semuanya, mulai dari job title sampai work shift. Oke, mungkin kita coba buka terlebih dulu. Oke, nah nanti di sini di bagian sini nanti saya akan menambahkan job title-nya, mulai dari pengisian job title-nya, deskripsinya, serta job specification-nya, yaitu berupa nantinya saya akan mengirimkan file dokumennya di sini. Terus nanti akan saya save, dan juga by grade saya akan menambahkannya juga. Terus employment status, mungkin saya sedikit akan menjelaskan ya fitur-fitur yang nantinya akan saya testing, mungkin di worksheet ya. Nah, di worksheet ini nanti saya akan memberikan shift name-nya, terus working hours-nya, nanti mulai dari jam berapa sampai jam berapa, nanti durasinya di sini akan terlihat. Oke, mungkin di menu admin saya akan mentesting kedua menu ini. Dan sebenarnya di sini ada menu directory. Tadi saya sudah mencoba testing, cuman mungkin ini karena di web demo terkadang tuh menunya hilang. Dan juga di sini kelemahannya ketika kita mencoba untuk mentesting ya web dummy Orange XRM, karena di sini open source, terkadang tuh menunya terkadang data-datanya itu berubah. Ketika kita mau mentesting lagi, terkadang datanya tidak ditemukan karena ini sifatnya open source. Siapa saja bisa menghapus, siapa saja bisa mengedit dan juga menambahkan. Jadi kita ada keterbatasan untuk mentestingnya, karena ini dipakai oleh banyak orang ya untuk mencoba belajar testing automation ataupun testing manual. Oke, mungkin kita mencoba masuk ke dalam codingannya ya. Sedikit saya jelaskan. Nah, di sini page object itu, nah, oke, di bagian menu page object, oke, mulai dari login ya. Nah, di sini saya mengambil selektornya ya. Selektornya ini saya bikin folder tersendiri, yaitu page object. Nah, di sini saya memasukkan semua selektornya. Jadi nanti saya tidak perlu repot-repot ketika saya ingin mengganti data. Saya tidak perlu harus mengganti satu persatu di tes ujinya. Jadi saya hanya mengganti di bagian page objectnya saja.
cara di sini saya memakai kelas ya, kelas login page, terus saya ekspor untuk nantinya bisa digunakan, dan kelasnya bisa kita panggil. Dan di sini forgot password. Oke. Nah, terus yang tadi saya jelaskan ya, yang tadi saya sampaikan. Nah, di bagian direktori sebenarnya saya sudah mentesting, namun di Orange XRM itu hilang. Ya mungkin nanti kita akan mencobanya ya. Kita akan mencobanya, siapa tahu nanti akan bisa muncul kembali. Dan juga di data job. Nah, di data job ini saya selektornya saya simpan di sini. Berikut juga data user manajemennya. Nah, di sini juga ada yang bagian paling terpenting untuk fitur login, yaitu di tes data. Nah, di tes data ini, di data login di bagian folder picture, saya sudah menyimpan. Ketika nanti saya ingin mengganti username yang berbeda atau password yang berbeda, saya tidak harus merubah lagi di page object ataupun di tes ujinya nanti. Jadi saya akan merubahnya di sini. Jadi saya tidak perlu repot-repot lagi. Nah, di sini ada positive cache. Nah, sampai bawah ini adalah negatif cache-nya. Oke. Dan mungkin saya jelaskan juga sedikit di tes uji. Nah, di tes uji ini kita buka contohnya di login. Nah, di login ini saya mengimport data login, yaitu dari features/datalogin.json. Terus import lagi dari login page, ngambilnya dari page object login test. Oke. Nah, di bagian forgot password saya juga mengimport. Jadi saya tidak perlu lagi-lagi menulis selektornya. Saya cukup memanggil kelasnya saja dan juga variabelnya, dan juga metodenya serta variabelnya. Saya mengambil variabelnya dan juga metodnya. Oke, di bagian admin user management juga sama. Jadi ketika kita menggunakan page object model, codingan kita itu akan terlihat clean, akan terlihat lebih bersih, dan juga bisa digunakan kembali dengan mudah, yaitu reusable. Oke, mungkin kita akan mencoba testing langsung ya. Kita coba testing npx press open. Oke, kita klik end-to-end testing. Kita memilih browser Edge, Start. Nah, di sini kita cukup mau ngetes ini saja yang ada di folder tes uji, karena yang folder 1 sama 2 ini bawaan dari Cypress-nya. Oke, kita coba di form login terlebih dahulu. Di sini mengetes ini sinyal juga berpengaruh besar. Oke, mungkin kita coba selesaikan terlebih dulu ya. Nanti akan saya jelaskan juga maksud dari kenapa ini berhasil, dan saya juga akan menjelaskan. Oke, di sini ada error sedikit. Oke,
kita coba ini kenapa error. Oke, mungkin itu assertion error tab but never remain valid. Oke, kita coba lagi ya. Mungkin tadi karena ada gangguan sinyal. Oke, di sini sudah berhasil semua. Oke, yang tadi mungkin ada gangguan sinyal karena di sini sinyal sangat berpengaruh ya untuk pengujian tes. Nah, di sini itu menunjukkan assertion. Nah, ketika kita sudah berhasil login, nah pas kita klik, nah assertion ini menunjukkan bahwa ketika kita login berhasil dialihkan ke halaman dashboard /index. Nah, ketika username valid dan password valid, oke, nah contoh, nah di sini passwordnya invalid nih, di sini username invalid, admin 123 dan passwordnya valid nih. Nah, yaitu website menunjukkan website menghasilkan yaitu invalid credential. Assertionnya menunjukkan bahwa tidak bisa login dengan username tidak valid dan password valid. Nah, assertionnya menunjukkan invalid credential. Oke. Nah, begitupun juga yang untuk yang lainnya sama, kita ambil sampel, tidak menggunakan username dan tidak menggunakan password. Ketika tidak menggunakan username, tidak menggunakan password, contoh di bagian sini. Nah, website di bagian login itu tidak bisa mengarahkan ke halaman selanjutnya, yaitu ke halaman login. Kita coba di menu directory yang tadi tidak ada menunya, kita coba apakah bisa. Untuk menu direktorinya di sini masih belum muncul. Seharusnya di bagian sini itu menu direktorinya muncul. Nah, navigate to directory, mencari konten yang bernama directory, lalu diklik. Karena di sini tidak ada, makanya testingnya error. Seharusnya sudah bisa di sini, sudah berhasil masuk. Karena tidak bisa mencari directory, maka testingnya gagal. Oke, mungkin kita coba di admin user management ya. Di sini kan ada banyak, ada dua menu ya, ada dua menu, user management dan juga user. Oke. Nah, oke. Di sini gagal karena terkadang kendalanya seperti itu, karena yang tadinya bisa mencari tipe menuliskan there, nanti di sini muncul Peter Mac Anderson, tapi di sini tidak muncul. Oke, mungkin nanti saya benerin terlebih dulu ya, mencari nama yang ada. Kelemahannya begitu karena di website open source. Oke, mungkin kita coba lagi. Di sini saya sudah menggantinya dengan AIS.
Di sini tidak bisa mencari atas nama der. Coba nanti kita ganti dulu. Nah, oke. Di sini admin user management dengan dua menu user management dan juga job, serta job menunya berhasil uh, di user management. User mencari usernya dan juga di bagian add di sini berhasil di testing dengan automation. Kita coba lihat. Nah, di sini tetapi search-nya menunjukkan no record phone atas nama username ini, user role admin dan juga employee name, serta statusnya di sini tidak dapat menemukan data tersebut. Serta untuk di bagian user, kita ke hasil akhirnya. Nah, di hasil akhirnya yaitu menunjukkan bahwa successfully save. Nah, asal-asal menunjukkan dikembalikan lagi ke halaman admin. Kita mencoba testing yaitu di data job. Di sini ada 5 submenunya. Oke, di sini di menu job dengan submenu kelima ini berhasil di testing automation. Nah, di sini kita lihat yaitu sistem menghasilkan. Nah, ketika kita membuat new job, create job, oke sebentar. Nah, yaitu tampilan yaitu website berhasil mengembalikan ke halaman dashboard. Oke, create new pay grade. Nah, yaitu berhasil. Nah, ini tes bodinya. Oke, kita coba lihat. Nah, ketika mengklik save maka akan diarahkan ke halaman dashboard index. Nah, untuk employment status sama berhasil juga, assertionnya menunjukkan bahwa inputan berhasil dan dikembalikan ke halaman dashboard. Oke, ini untuk tes bodinya. Terus untuk submenu
new job kategori berhasil juga. Ini untuk bodinya, inputan untuk inputannya. Nah, mungkin kita jelaskan secara baik aplikasinya saja ya, karena biar memudahkan untuk melihat ya. Kita mencoba di bagian new job kategori yang job kategori. Oke. Oh, sebentar. Di employment status saya akan menunjukkan yang di bagian inputan by PDF. Nah, ini job, new job, berarti ini di job title, di bagian job title. Oke, di sini berhasil juga. Dan setiap di bagian testing saya itu menggunakan assertion, yaitu untuk menunjukkan untuk memverifikasi bahwa ketika kita sudah menginput semua inputan, maka respon websitenya itu seperti apa. Apakah respon websitenya itu sukses ataupun error. Jadi ketika yang kita testing itu ternyata gagal atau ada salah codingan, maka assertion kita tidak memunculkan seperti ini. Oke, ya ini fitur-fitur yang sudah saya testing. Mungkin ya kekurangannya ada di menu directory. Saya belum bisa mencobanya karena di websitenya tidak ada fitur direktorinya, yaitu hilang. Sekian penjelasan fitur-fitur yang ada di Orange SRM dan bagian apa saja yang saya testing menggunakan Cypress, itu menggunakan Page Object Model. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.